Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita diberi kesehatan dan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kita akan membahas tentang materi keempat atau materi ke minggu keempat di mata kuliah gambar teknik, di mana kita akan membahas tentang standarisasi gambar dan jenis-jenis proyeksi. Apa sih standarisasi gambar dan proyeksi, dan apa sih gunanya di gambar teknik? Sebenarnya standarisasi gambar itu berguna untuk menyamakan persepsi seorang drafter dan seorang pembaca gambar, biar informasi-informasi pada gambar tersebut itu tersampaikan. Dan sedangkan proyeksi itu salah satu cara bagaimana kita atau seorang drafter untuk mengutarakan informasi-informasi yang ada pada suatu komponen. Seperti itu. Jadi outline yang kita akan bahas yaitu macam ukuran kertas gambar, simbol gambar teknik, kepala gambar, standarisasi gambar teknik, dan jenis proyeksi. Ini yang pertama standarisasi gambar. Yang pertama kita melihat adalah standarisasi gambar tentang jenis atau macam ukuran kertas gambar. Jadi pada dalam menggambar itu ada beberapa jenis macam ukuran kertas gambar, dari yang paling besar yaitu A0. A0 itu ukurannya 841 kali 1189, kisaran segitulah, kurang lebih seperti itu. Ini dalam milimeter ya. Kemudian ada A1. A1 adalah setengah dari A0, seperti itu. Dan yang ketiga ada A2. A2 itu setengah dari A1, seterusnya hingga sampai A6. A2 berarti setengahnya A1, A3 adalah setengahnya dari A2, dan A4 adalah setengahnya dari A3, seperti itu sampai A6. Namun ada beberapa yang sering digunakan dalam menggambar itu biasanya di A3 dan A4 serta langsung A0. Jadi kita langsung melebar ke besarnya saja, seperti itu. Kemudian kita melihat bagaimana cara menyimpannya. Menyimpan kertas itu pada kertas gambar sangat penting sekali. Nah, ini ada beberapa cara melipatnya. Jadi enggak asal dilipat sembarangan menjadi 4, enggak. Kita harus sesuai aturan atau sesuai standarisasi. Kalau enggak, kita menggunakan gulungan. Jadi kertas tersebut digulung, kemudian diberi isolasi atau selotip, dan dimasukkan ke dalam wadah yang berbentuk tabung, seperti itu. Ini bentuk lipatannya. Kalau A3 2 kali, kalau A2 ada berapa? 6, kisaran 6, dilipat dari atas dulu, atas ini, kemudian dilipat 1, 2, seperti itu, menjadi 3 bagian. Jadi dilipat seperti itu, kemudian dimasukkan ke padam filing atau tempat file gambar tersebut. Kemudian kita akan membahas tentang garis tepi. Garis tepi dari suatu kertas gambar. Jadi kertas gambar tersebut misalkan ada ukuran A0 yang memiliki luas 1 meter persegi. 1 meter persegi tersebut memiliki garis tepi yaitu sekitar 20 dalam milimeter dan 25, seperti itu. Dengan tanpa jepit tepi, tanpa tepi jepit, dengan tepi jepit. Kita menggunakan biasanya tanpa tepi jepit. Bebas sih kalau kalian mau menggunakan 25 atau 20, enggak masalah karena selisihnya lebih kecil. Tapi kalau dia A4, kita menggunakan tanpa jepit 10 mili dan menggunakan jepit 25. Kita nanti menggunakan yang tanpa jepit aja. Kalau misalkan ada apa-apa, gunakan tanpa jepit aja, karena kita tidak dijepit, tidak ada jepitannya atau tidak ada tempat menjadikan satunya. Kita langsung aja, nggak apa-apa, pakai lipatan, seperti itu. Kemudian kita setelah tahu tentang kertas,
macam-macam kertas, jenis-jenis kertas, kemudian untuk tepiannya atau garis tepinya, kita akan masuk tentang simbol gambar teknik. Apa sih simbol itu, gunanya buat apa? Jadi simbol itu digunakan untuk mengetahui kode-kode atau istilahnya sandi-sandi yang ada pada gambar teknik. Jadi pada gambar teknik tersebut digunakan kode-kode yang untuk memperjelas, oh ini adalah suatu kode tertentu yang harus dipelajari atau yang harus menjadi perhatian khusus oleh seorang pembaca. Masuk simbol gambar teknik yang pertama yaitu konfigurasi permukaan dalam gambar. Ternyata dalam konfigurasi permukaan ini untuk mengukur bagian-bagian suatu komponen, kekasaran, kasar atau tidaknya, dan pengerjaan permukaan. Jadi pada permukaan tertentu tersebut itu pengerjaannya seperti apa. Jadi dijelaskan dalam suatu gambar teknik. Penggambaran teknik tersebut menjelaskan bahwa permukaan komponen tersebut harus digunakan atau harus menggunakan teknik-teknik tertentu yang disketsakan di gambar teknik. Jadi gambar teknik itu sangat banyak artinya, jadi hati-hati untuk menggambarnya. Pada penunjukan kekerasan permukaan diperlukan suatu lambang. Jadi kekasaran itu berbeda dengan halus. Jadi pada gambar kan kita tidak bisa merasakan mana yang kasar dan mana yang halus. Maka dari itu kita memberikan suatu simbol, oh yang ini yang halus dan ini yang kasar, yang dapat mewakili tingkat kekasaran dari hasil proses suatu benda kerja. Jadi seperti itu. Ada 4 permukaan harus. Yang pertama ada simbol seperti ini yang menandakan yaitu permukaan harus dikerjakan dengan mesin tertentu, misalkan flash, bubut, mungkin di amplas. Kemudian yang kedua yaitu dengan lambang seperti ini ada kelebihan ukuran yang harus diberikan pada permukaan. Misalnya harus diberikan kelebihan ukuran sebesar 0,3 mm. Jadi ada kelebihan kekasarannya. Kelebihan permukaannya harus diberikan toleransi 0,3 mm. Kemudian lambang ketiga ada arah bekas pengerjaan atau yang diinginkan, misalkan harus tegak lurus terhadap bidang proyeksi. Ini tandanya tegak lurus. Ada yang tegak lurus kayak pertigaan suatu jalan. Ini tegak lurus terhadap bidang proyeksi. Kemudian yang terakhir yaitu seperti ini, ada gambar ini kemudian 2,5. Panjang sampel atau contoh yang dianjurkan misalnya 2,5 mili. Ini hitungannya kita, jadi pada suatu gambar itu harus hitungannya mili ya, tidak boleh ada senti, tidak boleh ada apalagi meter terlalu gede karena kita seorang engineer mekanik, jadi harus tahu satuan umumnya itu apa, yaitu milimeter. Yang kedua pada simbol gambar teknik yaitu swayan atau fit. Jadi swayan atau fit ini merupakan sistem suatu proses dan sistem satuan lubang. Jadi lubang-lubangnya itu gimana cara menggambarnya itu seperti ini. Ini contohnya gambarnya, bagaimana cara membuat swayan atau fitnya. Perbedaan ukurannya diizinkan untuk suatu pemakaian tertentu dari pasangan. Fungsi kegunaannya apa? Untuk standarisasi elemen-elemen yang berpasangan bebas, misalkan mau pasak, poros kan harus berpasangan. Ini ada 2 batasan umum untuk menentukan swayan, yaitu golongan lubang itu harus ada diameter lubangnya, lebar alur, lebar slot, dan lain sebagainya. Biasanya yang digunakan lubang dan alur. Kalau misalkan mur dan baut kan harus menggunakan berpasangan, tapi dia harus disesuaikan tentang diameter lubang dan alur. Kenapa harus disesuaikan? Ketika nanti kita menggambar secara 3D 3 dimensi, jadi lubang dan alur itu harus pas. Kalau tidak pas dia bakalan tidak masuk. Seperti itu. Kalau golongan poros sesuai poros, pasak, batang silindernya itu berapa, dan sejenisnya. Ada 3 jenis sesuaian, ada longgar, pas, sesak. Kalau longgar sebelum maupun sesudah dipasang pasti ada kelonggaran, biar apa? Biar mudah dipasang. Contoh apa? Contoh ada poros itu harus longgar dikit seperti itu
Sesuaian pas itu kemungkinan terjadi kelonggaran atau kesalahan kecil tergantung pada hasil ukuran. Sesuaian sesak, jadi harus pas, tidak ada harus sesak. Kayak apa ya? Jadi dia susah untuk di keluar masukkan lagi. Jadi hanya cukup dimasukkan sekali, kemudian dia itu sudah pas, akhirnya dia susah untuk dilepas. Yang ketiga yaitu toleransi geometri. Ini sangat penting terhadap toleransi itu. Jadi toleransi itu kadang secara linear itu toleransi itu dicantumkan secara geometri atau bentuk dan posisi. Untuk membuat komponen yang mampu tukar seperti komponen mesin kita harus menggunakan toleransi. Ini pengerjaannya itu menggunakan toleransi. Kenapa harus menggunakan toleransi? Jadi kalau kita tidak menggunakan toleransi itu sangat sulit, dan toleransi dalam menggambar dan memproduksi suatu barang jadi itu sangat sulit. Makanya kita menggunakan suatu metode yang digunakan yaitu toleransi. Ini toleransi ada beberapa. Toleransi posisi, penyimpanan posisi yang diizinkan terhadap posisi yang digunakan sebagai patokan. Jadi ada suatu patokannya berapa. Misalkan 5 mili toleransinya 0,05. Kalau di sini 14 mili dengan toleransi 0,1. Dan bentuknya dia toleransinya 0,05. Pada contoh di atas, alas dari balok digunakan pada patokan, sedangkan sisi tegak merupakan bidang yang toleransi. Patokannya ini patokannya, ini toleransinya. Seperti itu ya. Untuk menunjukkan garis tengah sebagai patokan, maka menggunakan menggambarnya adalah mencantumkan segitiga patokan. Di dalam suatu toleransi digunakan tengah-tengahnya, titik tengahnya menggunakan patokan yang digambarkan segitiga hitam, kemudian ditarik ke atas, dibuatkan persegi dan ada huruf-hurufnya. Ini namanya patokan. Kemudian cara menulis bagaimana toleransi itu seperti apa? Ya seperti ini cara menulisnya. Ini ada salah satu jenis toleransi yaitu dalam pengertiannya yang pertama 11. Satu, bidang yang harus ditoleransi itu apa? Kemudian ada 2, garis penunjuknya ini bidangnya yang ditunjukkan. Kemudian garis penunjuk. Yang ketiga, ini kita membuat suatu garis persegi yang dibagi menjadi 3 bagian. Ternyata bagian yang paling kiri ini menunjukkan sifat toleransi, dan ini harga penyampaian dari toleransi tersebut, dan huruf patokannya. Jadi sesuaikan patokannya itu apa. Kalau A ya A, ini A. Kalau B ya B, jangan dirubah-rubah. Seperti itu. Bagian dari toleransi itu berbeda. Bagian-bagian yang ditoleransi dengan patokan terletak di ujung garis penunjuknya. Kan seperti ini penunjuknya, patokannya. Ini patokan. Contoh penggunaan pada gambar berikut. Ini kedua garis menunjukkan diakhiri dengan anak panah diakhiri seperti ini. Jadi membuat kotak dulu baru dibuat anak panahnya. Seperti itu. Ini ada beberapa contohnya. Ini kotak toleransi dengan elemen dasar atau patokan. Kemudian kotak toleransi dengan elemen dasar lebih dari 1. Ini bentuknya diameter. Penunjukannya pada diameter atau lingkaran. Kemudian toleransinya seperti ini. Patokannya ternyata ada 2. Ini jenis-jenis beberapa elemen dan toleransinya seperti ini. Posisi, konsentrasi, kesimetrisan. Tunggal jenis-jenisnya seperti ini. Kesejajaran dan sejajar, ini toleransi. Kalau ini kelurusan. Itu ya. Silakan nanti dipelajari lagi. Kemudian kita masuk namanya standarisasi pada suatu gambar. Yang kedua berapa tadi itu? Kita tentang masuk kepala gambar. Kepala gambar pada dalam gambar ini sangat penting untuk menunjukkan identitas gambar suatu teknik. Apa yang kita gambar?
siapa yang menggambar, skalanya berapa, jenis komponennya apa aja, kemudian diperiksa kapan oleh suatu inspektornya, dilihatnya kapan, seperti itu, dan menggambarnya kapan. Ini ada beberapa contoh. Ini contoh salah satu contoh jenis gambar. Jadi yang pertama kita membuat suatu persegi seperti ini biasanya di kanan pojok bawah. Saya senang menggunakan seperti itu. Perubahan dalam gambar A. Ini perubahannya apa-apa. Kalau kita menghapus ya ditulis perubahannya, misalkan toleransinya kurang, kalau enggak ukurannya kurang, kalau enggak bentuknya berbeda, seperti itu. Terus yang B sini adalah keterangan gambar. Kemudian yang C adalah nama gambarnya, misalkan poros, pasa, mur, baut, poros, sengkol, apa terserah nama itu. Kemudian di D nama penggambarnya siapa, digambar oleh biasanya nama dasarnya misalkan Pak Ijo, mungkin Pak Imin, mungkin Alex, mungkin Christopher, mungkin siapa terserah ya. Kemudian ada nama drafter udah, kemudian tanggal mulai pekerjaannya berapa, kemudian tanggalnya misalkan digambar setelah ini. Jadi nanti kalau misalkan ada tugas, tanggalnya ya ditulis tanggal kapan mengerjakannya, seperti itu. Jangan tanggalnya dikarang-karang ya. Kemudian tanggal selesainya kapan, tanggal mulainya kapan, seperti itu ya. Kemudian jangan lupa ada nomor gambarnya, seperti itu. Ini ada beberapa jenisnya, ukurannya ini. Nanti silahkan menggunakan yang ini juga boleh. Hampir sama. 14, 45, 50 ukuran bahan. Kalau yang atas kan nggak perlu. Mungkin ada jenis-jenis kepala gambar yang lain, terserah. Ada 4 kalau nggak salah. Dari saya kalau nggak salah ada 4. Silahkan memilih dengan yang simple seperti apa, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada standarisasi tentang skala gambar teknik. Skala gambar teknik itu penyesuaian suatu komponen yang akan digambarkan pada suatu kertas. Misalkan kita menggunakan kertas A4 dan A0. Jadi kita kalau misalkan A4 skalanya berbeda dengan A0. Kenapa harus berbeda? Karena kalau misalkan A4 dengan ukuran seperti itu dan gambarnya agak besar, maka kita harus menyesuaikan dengan skala. Nih kalau misalkan diperbesar berarti 2:1. Kalau ukuran sebenarnya 1:1. Kalau dipekerti 1:2. Jadi yang digambar itu apa? Gambarnya itu depan, benda kerjanya di belakang. Yang diperbesar misalkan gambarnya ya berarti 2-nya yang gambar, yang kecil benda kerjanya. Kalau sama-sama, kalau ini ternyata gambarnya 1 tapi benda kerjanya 2, biasanya menggunakan ini nih, kebanyakan ini diperkecil, seperti itu. Penyusunan besarnya gambar dari ruang kertas yang tersedia dan memperjelas gambar saja digunakan pada skala gambar. Rasio dimensi pada benda kerja yang ditunjukkan pada gambar dengan ukuran sebenarnya disebut fraksi representatif atau FR. Ini jenis rumusnya, ukuran gambar pada benda kerja dan ukuran sebenarnya. Satuannya harus sama. Kalau mili ya mili, jangan satunya meter, satunya mili, nanti jadinya aneh. Seperti itu. Beberapa satuan-satuan kita harus ingat lagi, tolong dihafalkan ketika nanti kalau ujian takutnya keluar. Kalau enggak kita di lapangan nanti takutnya keluar, jadi harus dihafalkan. 1 mil 8 furlong, 1 furlong 10 chain. Nah, kan nggak tahu kan furlong itu apa. 1 chain, 1 rantai itu 22 yard. 1 inch 2,54 cm. 1 hektar 10 deka meter, seperti itu dan seterusnya. Kemudian kita masuk yang namanya proyeksi atau cara menggambar, yang menggambar suatu komponen yang dituangkan dalam satu kertas. Jadi yang pertama kita bahas yaitu tampak atau pandangan.
Tampak itu apa? Tampak atau pandangan merupakan gambar yang menjelaskan suatu benda yang dilihat secara langsung atau tegak lurus. Ini tegak lurus kan. Misalkan tampak depan seperti ini, tampak samping seperti ini. Berjalan-jalan yang benda kerja digambar dengan beberapa pandangan ketika adanya perbedaan dari pandangan satu ke pandangan yang lainnya. Ini kalau cara berputarnya kan, satu ini diputar 90 derajat, jadinya tampak samping, tampak depan menjadi tampak samping. Cara melihatnya seperti ini ya. Nah, ini proyeksi. Proyeksi adalah pandangan suatu bidang benda kerja yang dilihat secara langsung dengan tegak lurus. Ada dua jenis, yaitu proyeksi Amerika dan Eropa. Kalau Eropa disebut first angle projection. Kalau Amerika disebut third angle projection. Yang ini yang Eropa itu proyeksi dengan sudut pertama, kalau ini proyeksi dengan sudut. Bedanya apa? Kalau bedanya penempatannya ini. Kalau di Amerika dibilang atas ya atas, dibilang kanan ya kanan. Tapi kalau Eropa dia sebagai cerminan. Cerminan yang dimaksud yaitu ya kalau misalkan kita melihat dari dari kanan ternyata dia kiri. Kalau dari bawah dari atas maka dia berada di bawah. Jadi dibalik aja. Cuma yang tetap yaitu depan, ya depan, jangan diolah. Seperti itu. Nah, ini ada proyeksi Eropa. Proyeksi Eropa ketika pandangan satu sisi objek atau benda kerja terletak di antara orang yang melihat dan bidang proyeksinya. Jadi pas, tegak lurus. Analoginya itu benda kerja itu dorong aja, ditempelkan ke kertas kan, seret. Ini ke belakang ini. Kemudian benda kerja diletakkan di antara bidang proyeksi. Nah, ini kan kalau atas ditempel di bawah, kalau di samping ya samping kanan. Tapi yang diambil dari sisi kiri. Ini sisi kiri. Jangan lupa ambilnya dari sisi kiri ya. Ini lambangnya, lambang proyeksi Eropa pada lembar kerja. Jangan lupa nanti ada lambangnya. Kalian menggunakan proyeksi apa? Kan disuruh menggunakan Eropa ya menggunakan lambang seperti ini, seperti itu. Kemudian ada proyeksi Amerika. Kalau Amerika tadi didorong, kalau ini melihatnya di antara kertasnya itu dilihatnya antara benda kerja dan kertas, seperti itu. Kalau tadi kalau Eropa di belakang benda kerja, kalau ini di antara benda kerja dan pandangan. Kalau ini lebih ke asli, jadi kalau misalnya depan, di bagian kiri ya kiri, kalau bagian bawah ya bawah, seperti itu. Ini garis sumbunya untuk menarik satu garis, dan ini adalah lambangnya. Mungkin bisa dilihat di sumber-sumber lainnya ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu ada perspektif. Perspektif itu cara menggambar 3 dimensi cara pandangannya. Ada 3, ada perspektif. Perspektif itu kayak proyeksi tapi untuk 3 dimensi, seperti itu pandangannya. Ada 3, yaitu perspektif isometrik, dimetrik, dan kavalir. Bedanya apa? Sudut alfa dan betanya. Perbedaannya seperti ini, sudut alfa dan beta. Ini untuk 3 dimensi, penggambaran 3 dimensi bagaimana. Mungkin itu cukup itu saja yang bisa saya sampaikan tentang mata kuliah ini. Silakan berdiskusi di Google Classroom, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen pada YouTube Permesinan Kapal juga ya. Jangan lupa di subscribe dan disebarkan. Lebih baik kita menyebarkan ilmu kan. Mungkin teman kalian butuh ilmu tentang menggambar teknik, silakan. Kemudian saya anjurkan untuk untuk mencari referensi-referensi yang saya gunakan. Salah satunya ini untuk modulnya. Jadi beberapa soal, latihan soal, kemudian materi-materi yang ada
saya akan menggunakan modul menggambar teknik. Nah, ini buatan saya, mohon nanti kalau di pasaran dibeli untuk referensi kalian. Dan silakan beberapa pertanyaan untuk nanti UAS dan cara menggambar-gambarnya, menggambar suatu komponen yang ada di sini di edisi pertama, dasar-dasar dan materi-materi yang pernah saya sampaikan berada di sini. Silakan nanti pelajari lagi di modul ini. Terima kasih. Mungkin hanya cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sehat selalu.